Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. 1 tahun yang lalu gue udah membahas bagaimana jika Jerman memenangkan PD2 kayak gitu guys. Dan di situ poinnya atau salah satu poinnya adalah pasti bendera swastika milik si kumis kotak ini berkibar di seluruh penjuru negeri kayak gitu, yang sudah ditaklukkan Jerman pastinya. Dan di video kali ini gue akan membahas bagaimana jika Jepang memenangkan PD2. Seperti yang kita tahu, Jepang adalah salah satu sekutunya Jerman pada PD2 nih guys. Yang mana pada saat itu blok poros ada 3 anggota nih. Jerman, Jepang, dan juga Italia. Dan seperti yang kita tahu juga, Jepang itu memulai Perang Dunia Kedua agak lambat nih guys. Tetapi bukan berarti Jepang ini telat dan juga nggak bisa diandalkan, enggak lah. Karena faktanya Jepang pun sangat cepat nih guys menginvasi negara-negara di sekitarnya, padahal medannya lebih berat daripada Jerman. Kalau Jerman itu kan gampang ya. Jerman tinggal pakai tank baja, pakai mobil truk, pakai motor, selesai gitu kan berangkat. Kalau Jepang nggak segampang itu. Jepang harus double nih. Nyiapin motor plus nyiapin alutsista laut pastinya. Jadi mereka 2 kali mengendarai jenis kendaraannya guys, atau 2 kali mengendarai alutsista kayak gitu, alutsista darat plus alutsista laut. Ya contoh misalkan mereka mau ke Nusantara nih, mereka kan harus naik alutsista laut dulu, enggak? Habis itu mereka baru tuh naik tank baja, naik motor gitu kan. Beda kayak Jerman, kalau Jerman kan sekali doang tuh, naik tank baja udah selesai, gitu kan. Sampai Polandia, sampai Uni Soviet. Dan pasti diantara kita berpikir gitu kan, bagaimana dunia ini jika Jepang itu memenangkan PD2 pastinya. Pada saat itu Jerman mulai menginvasi lebih dulu nih, pada tahun 1939. Baru 2 tahun setelahnya Jepang pun menginvasi negara-negara di Asia. Yang mana sebelum mereka menginvasi negara-negara di Asia, mereka membabat habis dulu nih guys. Membabat habis pentolan lah bisa dibilangnya, pentolannya di Asia kayak gitu, yaitu Amerika guys. Pada saat itu Jepang membombardir Pearl Harbor, merupakan pangkalan militer Amerika Serikat. Jadi di situ ada angkatan laut Amerika Serikat, ada stok pangannya juga, ada alutsista juga di situ, ada amunisi, ada logistik, pokoknya banyak di situ. Persediaan logistik intinya kayak gitu guys. Logistik dan juga tentara-tentara cadangan di situ. Makanya Jepang meluluhlantahkan dulu nih sumber logistik atau pangkalan Amerika di Asia kayak gitu, di daerah Hawaii kayak gitu guys, di Pearl Harbor. Ratusan korban bergelimpangan dan juga puluhan kapal dihancurkan nih oleh pihak Jepang kayak gitu. Di Jepang itu pakai pesawat dan tiba-tiba meluluhlantahkan Pearl Harbor, intinya kayak gitu. Pastinya Amerika nggak terima lah. Setelah Pearl Harbor hancur, baru nih Jepang menginvasi negara-negara di Asia. Dan itu pun berlangsung sangat cepat guys. Pada tahun 1944 Jepang itu sudah menaklukkan hampir 95% wilayah Asia, termasuk Nusantara. Nusantara, Filipina, Malaysia pun sudah pada takluk nih guys. Semengerikan itu. Baik lagi pembahasan intinya, bagaimana jika Jepang menang. Jadi tatanan dunia ini seperti apa? Hal yang pertama terjadi jika Jepang menang adalah pastinya bahasa Jepang menjadi bahasa internasional. Bahkan saat ini pun sudah menjadi salah satu bahasa internasional. Dia kalah pun gitu kan, bahasanya udah dijunjung tinggi, apalagi dia menang kayak gitu. Jadi misalkan Jepang menang pada saat PD2, lu ke Malaysia nih, lu nggak bisa bahasa Malaysia nggak masalah. Yang penting lu bisa bahasa Jepang kayak gitu. Atau misalkan lu mau ke Filipina gitu kan, lu nggak bisa bahasa Filipin nih, lu cukup kuasai bahasa Jepang aja. Kalau misalkan Jepang menang gitu kan pada saat PD2 berlangsung. Yang kedua adalah pastinya bendera Jepang berkibar nih di seluruh perkantoran kayak gitu. Perkantoran, terus juga sekolah-sekolah, dan juga kantor-kantor pemerintahan pastinya. Karena kan bendera menjadi simbol bahwa suatu tempat itu udah dikuasai oleh pihak-pihak tertentu kayak gitu. Seperti pada PD2. Pasti Jerman menancapkan bendera swastika kebanggaan mereka nih di setiap tempat-tempat yang sudah ditaklukkan oleh mereka kayak gitu. Ini menjadi tanda gitu kan. Tanda plus batas juga sih. Dan kalau misalkan kita ngomongin bendera nih guys, ada satu hal yang
masih teringat di dalam benak gua nih. Jadi pada saat itu di Filipina nih guys, ada tawanan Amerika nih yang mengejek gitu kan, mengejek bendera Jepang gitu kan, seperti telur gitu kan, seperti telur rebus kayak gitu. Kalian tahu apa yang tentara Jepang lakukan terhadap orang Eropa ini yang menghina bendera Jepang seperti rebusan telur ini. Jadi yang menghina ini dikurung ya, dikurung di seperti seperti kandang ayam lah kayak gitu guys, seperti kandang ayam, dan dia itu cuman bisa cuman bisa duduk doang kayak gitu, duduk doang, nggak bisa berdiri, nggak bisa gerak leluasa bebas kayak gitu. Plus di situ juga dia nggak dikasih makan gitu selama berhari-hari. Ini membuktikan sangat kejamnya pihak Jepang gitu kan. Apalagi pada saat itu dia udah menjadi negara yang super power lah bisa dibilang, karena kan semua Asia takut sama dia, bahkan orang Eropa pun ada yang ditawan gitu kan. Balik lagi ke pembahasan intinya, jika Jepang menang, yang terjadi selanjutnya adalah pastinya PD3 nih akan terjadi lebih cepat gengs. Kenapa? Karena Jepang udah nggak sabar nih melawan sekutunya sendiri pastinya, siapa? Yaitu Jerman. Kenapa melawan Jerman? Karena kan mereka sekutu gitu kan. Ya pastilah guys, karena kan udah nggak ada musuh. Uni Soviet udah ditaklukin gitu kan sama Jerman. Terus Amerika udah ditaklukin oleh Jepang. Jadi nggak ada musuh lain lagi gitu kan. Cuman 2 blok doang. Jerman di Eropa, Jepang di Asia. Ya udah pastinya Jepang pengen wilayah lagi gitu kan, wilayah tambahan. Untuk apa? Untuk ya keturunan mereka ke depannya, dan untuk sumber daya alam mereka kayak gitu. Dan pastinya Jepang nggak bisa ngebiarin Jerman gitu kan. Ya walaupun seperti yang kita tahu mereka seolah-olah bersekutu gitu kan, cuman itu hanya sebatas ya sebatas karena mereka memiliki musuh yang sama guys. Jadi kalau musuh mereka udah habis, ya pastinya di antara mereka ini nggak menutup kemungkinan pasti terjadi lagi gitu kan, PD3 kayak gitu. Jadi Jepang versus Jerman nantinya. Tetapi ini semua nggak bakal terjadi. Kenapa? Karena ya faktanya kan Jepang kalah dengan dibombardirnya 2 kota di Jepang gitu, yaitu Hiroshima dan juga Nagasaki. Buat kalian yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.